Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para remaja, adik-adik sekalian, jamaah Musholah Nurul Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dalam rangka rutinitas malam Selasa taklim di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat kita dari rumah untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kita masih membahas tentang seputar sholat. Faslun qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, satu pasal fi sholatil muharramati min haitsul waqtu wal fi'lu, yaitu pasal tentang menjelaskan sholat sunnah yang diharamkan baik dari sisi waktu maupun dari sisi perbuatan. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun muqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Muqaddimun wala muqarinun, baik sebabnya itu yang mendahului atau sebabnya bersamaan. Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama ketika terbit matahari sehingga sepenggalan, lebih kurang 60 menit sesudah matahari terbit. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Yang kedua ketika matahari istiwa, berada di tengah-tengah langit, waktunya hanya sebentar selain dari hari Jumat sehingga tergelincir. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Yang ketiga ketika matahari kekuning-kuningan sehingga terbenam. Wa ingdal isfari hatta takruba. Yang keempat ketika sesudah sholat subuh
hingga matahari terbit naik sepenggalan. Yang kelima, wa ba'du sholatil asri hatta tagruba, ketika sholat asar sehingga terbenam matahari. Itu adalah waktu-waktu yang kita diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Nah, tapi dalam kitab Fathul Qorib saya baca itu makna diharamkan di situ, tahrumu itu maknanya makruh. Jadi dimakruhkan, ya Bu ya. Jadi dimakruhkan kita sholat sunnah pada 5 tempat. Nah, yang pertama nih, pada 5 tempat. Fi ghairi harami Mekah, kecuali sholatnya di Mekah. Kalau di Mekah mah nggak ada larangan, mau kapan aja, mau terbit matahari kek, mau terbenam kek, mau matahari lagi di tengah-tengah kek, silakan aja. Sebab ada hadis Nabi, kata Nabi, jangan kamu melarang orang-orang untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Lalu bagaimana kalau di Madinah, di Masjid Nabawi? Kalau di Madinah nggak boleh. Yang bebas itu di Masjidil Haram. Kalau di Madinah tetap nggak boleh. Habis terbit fajar sholat nggak boleh. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah itu bebas kapan aja. Tuh, ya, bebas, nggak ada larangan, nggak ada kemakruhan orang sholat. Bahkan ngelewatin orang sholat aja di Mekah mah nggak ada masalah. Orang banyak begitu orangnya, susah kita, ya kan? Ndak tahrumu sholatul lati laisa laha sababun. Haram mengerjakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Sababun, sebab. Nggak ada sebab. Apa tuh sholat sunnah yang nggak ada sebab? Namanya sholat mutlak. Apa Bu sholat namanya Bu? Sholat mutlak. Nah, jadi kita sholat yang nggak ada sebab namanya sholat sunnah mutlak. Karena demen aja sama ibadah, udah rajin, pengen ibadah aja, dia sholat aja. Usolli sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dia sholat aja. Maka itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, itu nggak boleh, makruh kalau kita kerjakan di 5 waktu, gitu ya. Muqaddimun wala muqarinun, yang nggak ada berbarengan sebabnya, yang nggak bersamaan. Pada 5 waktu. Jadi sholat yang tidak mempunyai sebab namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, ada sholat yang mempunyai sebab di belakang. Nah, muqaddimun, yang mendahului, yang di belakang. Jadi sholat sunnah yang sebabnya sebelum sholat sunnah, sebabnya di belakang. Sorry nih. Jadi begini Bu, kita sholat sunnah nih, tapi sebabnya entar setelah kita sholat sunnah. Nah, jadi sebabnya belakang. Duluin sholatnya, baru sebabnya. Tuh ada tuh. Contohnya apa nih? Contohnya sholat ihram, sholat sunnah ihram. Ini kita kalau kita ke Mekah nih, mau umroh nih, kita sampai bandara King Abdul Aziz, Jeddah jam 2 malam. Kemudian kita mandi di situ, mandi sunnah ihram. Habis mandi, kita pakai pakaian, kita wudhu, kita pakaian ihram. Sebelum kita niat untuk ihram, nawaitu ahramtu biha lillah sunatan lillahi ta'ala, saya niat ihram karena Allah, di dalam mobil menuju ke Mekah, maka kita sebelumnya sholat sunnah dulu di masjid bandara. Di bandara kan ada tuh masjidnya gede juga buat sholat sunnah. Usolli sunnatan ihram lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, tapi ihramnya belum, belakangan. Sholat sunnahnya dulu, itu namanya sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Nah, ya paham tuh ya kalau begitu tuh.
Apalagi sholat sunnah istiqoroh. Sholat sunnah istiqoroh ada dua pilihan nih. Nih si Jamilah apa si Linah nih, ya Dit ya. Pilihannya dua nih ceweknya nih. Maka dia sholat istiqoroh nih. Ya kita lihat nih, yang mana nih? Yang kontrakannya banyak yang mana nih ya? Yang kontrakannya banyak yang mana nih? Nah bapaknya nih. Nah, kita sholat sunnah istiqoroh, usolli sunatan istiqoroh, sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ntar hati kita insya Allah mantapkan. Sama si Jamilah kali nih, dia mah kayaknya kalau ketemu emak gua cium tangan mulu, kalau datang ke rumah suka ada yang ditenteng gitu. Kalau yang satu makanya nyelonong aja nih, si Lina ya jangan dah gitu. Sholat sunnah istiqoroh. Jadi istiqoroh sholatnya sebabnya belakangan. Terus sholat sunnah safar, sholat sunnah dalam perjalanan. Perjalanannya belum, sholat sunnah dulu. Tuh, Bu Esti mau berangkat umroh umpamanya ya Pak, amin. Pak Edi mau berangkat umroh, amin. Semuanya mau berangkat umroh. Baru mau berangkat, mau naik mobil nih. Sebelum naik mobil, ambil wudhu dulu. Sholat sunnah, usolli sunatan safar lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah yang sebabnya belakangan, belum jalan, sholatnya dulu. Nah, kira-kira paham ya? Paham ya? Terus ada sholat taubat. Nah itu juga sama. Sholat yang sebabnya mendahului. Nah ini beda nih. Jadi sebabnya dulu. Sebabnya dulu baru dia sholat. Contohnya sholat qadha, subuh kesiangan. Ya tahu-tahu bangun jam 7 Pak Denano. Waduh, ya kan? Wah, akhirnya dia sholat. Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat qadha. Gitu. Qadha itu di luar waktu, bukan adaan, qadhaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, itu boleh masih. Kalau matahari terbit boleh karena dia ada sebabnya. Sebabnya mendahului. Mendahului. Jadi sebabnya dulu baru sholatnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Habis asar juga boleh, habis subuh boleh. Yang nggak boleh mah sholat habis subuh yang nggak ada sebabnya, sholat sunnah tuh. Ya, sholat sunnah. Saya pernah ngelihat ada orang jenggotnya panjang, segini nih jenggotnya, cincinnya gede-gede. Habis sholat subuh nih bareng sama saya. Dia sholat sunnah, Allahu akbar. Waduh, sholat apaan itu? Ya kan? Wah, nggak ada sebabnya itu dia sholat. Berarti sholat mutlak itu dia. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, makruh, nggak boleh. Gitu. Padahal jenggotnya panjang, tapi dia nggak alim, dia nggak ngaji, hanya ngaji. Udah kita mengaji aja ya dia. Gue nggak ngaji aja dah, enak dah, udah. Ada tes robot, ada jeruk tuh kayak pasam tuh, ya nggak? Dia mengaji aja, ya nggak? Musola tutup aja dia ngaji, ya kan ya. Terus sholat sunnah jenazah, sholat sunnah jenazah itu sebabnya mendahului. Jadi adanya jenazah dulu, ada yang mati dulu, baru kita sholat jenazah. Nah itu boleh dilakukan habis asar boleh. Waktu matahari di tengah-tengah boleh, itu mah boleh, enggak makruh. Tapi kebanyakan ulama tidak melakukan. Biasanya kalau orang meninggal johor mau dikuburin asar, maka sholat jenazahnya jangan habis asar, 2:30 atau jam 2 sholatin. Kalau walaupun boleh, tapi kebanyakan ulama begitu. Guru saya Al-Mukarram Kiai Ahmad Puleh, waktu ibunya meninggal itu disolatinnya sebelum asar. Baru pas habis asar baru dibawa ke makam, gitu ya. Gitu. Jangan, kalau bisa mah jangan, walaupun boleh. Gitu ya, sholat jenazah.
Terus sholat yang ketiga, sholat yang sebabnya bersamaan. Apa tuh sholat yang sebabnya bersamaan? Sholat minta hujan, sholat gerhana, ada gerhana langsung sholat. Ngelihat gerhana langsung sholat. Nah itu namanya sholat yang sebabnya bersamaan. Jadi ada sholat yang sebabnya belakangan. Nah, sholat sunnah ihram, sholat safar. Ada sholat sunnah yang sebabnya mendahului, kayak kodok, sholat sunnah kodok, sholat jenazah. Tuh. Nah jadi sholat yang diharamkan 5 waktu itu sholat sunnah yang mutlak. Nah, kalau ada sebab nggak apa-apa. Habis subuh kita masuk ke musola atau ke masjid, maka kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Ntar biar matahari terbit dulu, pas suruk matahari jam 6 nih terbit, maka lebihin. Kalau kata guru saya Dr. Lutfi Fatullah almarhum, lebihin 12 menit atau 15 menit baru sholat sunnah isrok atau sholat sunnah duha awal. Boleh, jangan ya Bu, jangan habis terbit matahari jam 6 kita sholat yang nggak ada sebabnya, kecuali kodok kita kesiangan. Tapi kesiangan juga jangan dijadiin kebiasaan. Besok kesiangan lagi, iya, Rebo kesiangan, Selasa kesiangan. Kapan mau tepatnya sholat? Masya Allah ya. Ketika terbit matahari sehingga sepenggalan ya, jadi matahari terbit, nah itu haram sholat sampai kira-kira 12 menit 15 menit baru boleh sholat. Saya pernah sholat Idul Fitri apa kalau nggak salah ya, ada aki-aki sorbannya panjang. Nah sorbannya nih, jadi jangan terpercaya sama sorban juga, jangan percaya sama jenggot juga nih. Nah bahaya juga nih kita nih. Ternyata pakai sorban ada juga pada nyawer di videonya, iya kan, aki-aki, ya kan, ada sorban nyawer, iya di daerah-daerah sono Tangerang sebelah sono, ya Allah, iya. Jadi dia pakai sorban, dia bilang sama saya, bagus, ente khotib yang aneh demen, datangnya pagi-pagi banget, gitu kata dia, demen nih, yang begini nih katanya nih jam 6 kurang aja khotibnya udah datang. Luar biasa, udah langsung aja kita mulai. Begitu kata dia. Ya ntar dulu Kong, lihat jamnya dulu. Orang belum waktu. Udah gak apa-apa, kita mau buru-buru aja. Begitu kata dia. Kita kan mau lebaran. Gitu, ya Allah, gak boleh juga. Harus ngikutin ilmunya. Ntar Kong, jam 6 lewat 12 sampai 15. Jam 6.15 deh kita sholat, gak apa-apa. Atau di Nurul Huda mah jam 6 lewat 30. Nah, Pak Edi ngomong dulu sebentar, baru kemudian sholat. Nah, ya, gitu. Ketika matahari istiwa berada di tengah-tengah, ini mah waktunya sebentar nih, matahari pas, tahu-tahu nggak lama bergeser. Nah, itu nggak boleh, kecuali di hari Jumat. Jumat boleh, nggak apa-apa. Kita datang nih jam 12 di masjid, langsung kita sholat sunnah, boleh. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ada lagi sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, qobliyah Jumat itu dalilnya adalah ada seorang sahabat yang dia mau duduk, Nabi lagi khutbah, disuruh berdiri, sholat sunnah dulu ente, gitu. Jadi Nabi lagi khutbah ngomong sama jamaah, sholat sunnah boleh, tapi kata Pak Quraisy Shihab, sholatnya jangan lama-lama, buru-buru gitu. Jangan khotib lagi ceramah kita datang sholatnya lama banget. Sholat sunnahnya rakaat pertama baca hal ataka, rakaat kedua sabis. Ya itu khotib udah selesai dia masih sholat sunnah. Ya Pak Sugi ya, jangan lama-lama Pak Sugi. Kopi takut habis dingin. Nah, jadi kalau Jumat, bapak-bapak kalau datang Jumat langsung sholat sunnah tahiyat masjid. Habis sholat sunnah tahiyat masjid naik lagi. Sholat sunnah apa? Taubat. Boleh biar kita dosanya diampunin di hari Jumat. Tuh amalannya. Mau sholat sunnah hajat silakan. Sholat sunnah hajat biar keluarga pada sehat.
panjang umur, murah rezeki, dilancarin semua urusan sholat. Habis itu kita duduk, kita bacain Fatihah. Buat siapa? Buat diri kita. Ila hadratin Nabi khususon Edi Sumar Suwarno Al-Fatihah, begitu. Iya, baca Fatihah Pak Edi. Ntar yang kedua buat ibu saya, ya kan, namanya khususon Al-Fatihah. Buat adik-adik saya, abang-abang saya, keluarga, dijamak dah itu mah dah disebutin, biar pada dapat hidayah, biar pada berkah hidupnya. Bacain gitu. Saya mah setiap Jumat nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah lupa. Anak saya satu-satu saya Fatihain. Udah begitu mertua, ipar, ponakan-ponakan, saya jamaah aja tuh, saya sebutin namanya, Fatihain. Buat jamaah Nurul Huda, saya Fatihain semuanya ibu-ibu. Ya amin, amin dong Bu, ya Allah. Kan saya senang dengarnya, ya Allah Pak Edi ya. Fatihain Nurul Huda, Pedongkelan, Darul Ilmi, Bang Pian, grupnya, saya Fatihain. Tuh, makanya mereka kalau lagi dapat rezeki suka inget sama saya, masya Allah. Iya, itu feedbacknya tuh, ya kan kalau kita Fatihain. Iya, jangan semuanya dipatihain satu-satu, bisa lodoh kita mulut kita. Fatihain. Terus buat guru-guru kita Fatihain. Saya mah selalu Jumat buat Kiai Haji Ahmad Sukron, Kiai Haji Ahmad Puleh, terus Kiai Haji Jabedi, Kiai Haji Bedi Pandeglang, Kiai Haji Muhammad Toha Kapuk, semuanya tuh, Ustadz Maksan Sanuri, semua guru-guru saya dari mulai SD sampai saya Fatihain semuanya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Udah. Terus apa lagi? Sholawat. Jangan ngapa-ngapain, jangan ngobrol. Ya Pak Samia, ngobrol mentar habis sholat Jumat sambil ngopi. Kita duduk nih, sholawat banyakin. Sholawat. Kalau kata Ki Anwar Mansur Lirboyo, sholawatnya malam itu 1.000, pagi 10.000. Beliau tuh kalau hari Jumat selawat malamnya 1.000, pagi 10.000. Iya, dikit kalau pagi sampai siang 10.000. Tuh, beliau. Makanya Lirboyo pesantrennya terbesar di Indonesia, jamaahnya banyak. Itu karena berkah dari sholawat. Baca sholawat terus. Hari Jumat mah Bu jangan ngapa-ngapain Bu, sholawatin aja. Sholawat aja baca Bu, sampai asar terus, sholawat terus. Ibu nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain, beli aja tuh di Si Uda dekat Nuramal, ya. Makan udah beli aja, sholawat aja deh Bu. Nyuci jangan. Makanya kalau punya kerjaan, punya usaha, Jumat mau mendingan libur enak. Minggu baru dagang, begitu. Sholawat aja dah, banyakin sholawat. Iya, itu orang kalau baca sholawat sehari 1.000, urusannya apa juga Allah akan mudahin. Tuh ya, sholawat. Ketika matahari kekuning-kuningan hingga terbenam, nggak boleh tuh sholat tuh matahari terbenam. Sesudah sholat subuh hingga matahari terbit, sesudah asar hingga terbenam matahari. Abis asar jangan sholat. Ya nggak ada sholat sunnah abis asar, makruh hukumnya. Tuh. Tapi kan kalau masuk ke masjid ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mah mendingan jangan abis asar, jangan. Bahkan tidur aja nggak boleh habis asar, itu menimbulkan penyakit gila. Tuh hati-hati ya. Tidur yang bagus itu jam 11 siang sampai jam 12 gitu. Bagus. Kiai-kiai mah kalau di pondok, kalau kita datang ke pondok nih mau ketemu kiai ada jam 11, nggak ada, beliau lagi istirahat. Ntar habis johor baru ada. Gitu. Nggak ada. Kita kalau ketemu kiai nggak dapet kalau pagi. Nah biasanya beliau habis jam 11 istirahat. Ntar habis johor baru bisa ketemu. Tuh. Nah itu adalah sholat-sholat sunnah yang dimakruhkan. La sholata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu. Kata Nabi tidak ada sholat setelah sholat subuh sehingga matahari terbit sampai 15 menit. Wala sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar
sehingga tagiba samsu. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, nggak ada sholat setelah sholat asar. Tuh. La tamna'u ahadan tofa hadal bait wa shalla ayatu sa'atin sa'a minal laili awin nahar. Riwayat Imam An-Nasai. Kata Nabi, jangan kamu melarang orang untuk tawaf di Ka'bah. Nah, jadi waktu tawaf tuh kapan aja boleh, wasalla, dan juga sholat. Nah, nggak ada masalah, baik malam maupun siang di Mekah, Masjidil Haram itu tidak ada larangan sama sekali. Jadi silakan aja sholat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang mau nanti umroh berangkat, udah banyakin ibadah aja di sana, banyakin sholat sunnah apa aja, insya Allah nggak ada larangan, nggak ada kemakruhan, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Jadi itulah sekelumit tentang sholat sunnah yang dilarang. Ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Ya Bang Ajat silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau kita datang ke masjid ketika waktu Jumat gitu. Iya. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid gitu Ustaz ya. Nah, gimana kalau misalnya kita kayak kendur amal tuh, kita dapatnya di lapangan nih Ustaz. Dapat kita sholat sunnah tahiyatul masjid nggak? Gitu. Ya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama, orang yang sholat sunnah tahiyat masjid artinya sholat sunnah menghormati masjid. Nah, kalau di lapangan kayak Nurul Amal itu kan masih rangkaian, dalam rangkaian ibadah sholat berjamaah. Nah itu boleh aja Bang Ajat. Kayak di tempatnya Ustadz Nur di Palem, itu kan bukan masjid itu. Iya, kata ulama boleh aja kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, nggak apa-apa kita sholat sunnah, karena itu sunnah. Nah, bahkan Nabi, orang mau duduk aja sama Nabi disuruh bangun, suruh sholat sunnah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ada lagi ibu-ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada saya mau buru-buru nih, buru-buru makan. Ada. Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ucapin terima kasih. Dan juga kami mengucapkan selamat ya buat Pak Herman, katanya ya. Kabarnya tadi Bang Ajat telepon saya, Pak Herman jadi ketua Masjid Nurul Pala. Alhamdulillah ya. Karena beliau juga jamaah kita ya Bu ya. Ya, kalau PED emang kelasnya beda, beliau mah ya. Levelnya bukan level Cengkareng Timur, beliau tuh Masjid Pondok Indah, iya kan, masjid Istiqlal ya, Pak Sugia, nih ketuanya, iya, PED mah nggak level di sini, dia mah ilmunya lebih dari yang lain, ya, ya, jadi Pak Herman, alhamdulillah, pesan kita jamaah, saya pribadi mengucapkan jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Herman nanti dalam mengelola masjid di Kampung Hutan di Nurul Falah. Yang penting singkat aja, luruskan niat kita ketika kita mengurus rumah Allah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau niatnya lurus, mengharapkan ridho Allah, nggak ada kepentingan apa-apa. Yang kedua, pengen ngelayanin jamaah di musola, masjid supaya sholatnya rajin, ngajinya juga rajin, ditambah terus pengajian, terus juga pengennya menyatukan para jamaah biar pada guyup, biar pada kompak, biar nyaman kayak Nurul Huda ya. Nah Pak Herman bisa nih belajar nih sama Pak Edi nih, bagian iya, gimana jamaahnya Pak Edi ini nyaman di sini, sampai jam 12 malam aja masih pada di sini. Bayangin aja, iya, Bab kalau di rumah puyeng takut diomelin bini, sini ngobrol, coba bayangin aja, nggak ada musola kayak di sini nih, ya kan? Coba Pak Herman, terus juga kopinya jangan lupa, iya, siapin, iya,
Biar nanti ada sahabat saya namanya Bang Pono ke sono. Iya, ada Bang Pono nggak ada. Iya, sahabat saya nanti sholatnya di sono. Kita juga nanti juga. Jadi nanti masjid itu jadi rumah kedua kita, nyaman, tenang. Insya Allah dah. Mudah-mudahan niatnya semata-mata karena Allah, ingin melayani jamaah. Nanti insya Allah ada kolaborasi dengan musola sekitar sini. Mudah-mudahan bisa berjalan, mudah-mudahan nanti perbaikan akhlak di wilayah kita nih. Kita juga sedih kalau ceritanya rumahnya tinggalnya di mana, Pak? Di Bedeng. Ya Allah, duh saya begitu dia. Emang kenapa Bang? Enggak, saya enggak mau pacaran sama anak Bedeng. Kenapa? Takut saya mau beli martabak, dompet saya dicopet sama pacar saya. Begitu. Jadi ceweknya anak sini nih, pas dia mau beli martabak, dompet saya enggak ada ya. Dicopet sama pacarnya. Ya Allah, jangan sampai begitu dah. Nah ya, itu mah bercanda ya. Jadi kita perbaikan akhlak terus. Mungkin generasi-generasi yang akan datang mudah-mudahan bisa kita perbaiki dengan tolabul ilmi, dengan ngaji. Insya Allah mereka nanti akan lebih baik dalam berakhlak, menghormati orang, nggak boleh menggunjing, nggak boleh menjatuhkan orang, ya kan, di tempat umum dan sebagainya, jangan. Jadi itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.